Tetapi kalau itu memang benar-benar hasil korupsi atau hasil kejahatan, tindak pidana, ya itu memang harus dirampas. Jadi prosedurnya sangat ketat. Dan gini, Iya. membuat undang-undang perampasan aset itu menjadi semacam keharusan bagi negara. Karena UNCSC, United Nations Convention Against Corruption, itu tahun 2003, itu mengeluarkan ketentuan-ketentuan tersebut bahwa harus ada undang-undang atau harus ada mekanisme perampasan aset, harus ada mekanisme perampasan terhadap orang yang kekayaannya melebihi profil jabatannya, harus ada perampasan terhadap orang yang menyembunyikan harta dan mengkonversi harta tidak sah menjadi harta pribadi atau warisan atau apa, itu nanti dirampas dulu gitu melalui sebuah pengadilan. Dan UNCSC ini sudah diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Nah, jadi sejak tahun 2006 itu sebenarnya kita terikat untuk membuat undang-undang ini, tetapi selalu bolak-balik di parlemen kita. Dan kita harus maklumi, memang harus hati-hati gitu ya, harus hati-hati tentang ini. Nah, oleh sebab itu menurut saya hanya itu, tidak ada yang perlu ditakuti dari undang-undang ini. Misalnya, seseorang bisa dirampas asetnya kalau profil pekerjaannya, profil jabatannya dan kekayaannya tidak sama. Saya misalnya menjadi menteri 5 tahun. Berapa sih pendapatan saya jadi menteri 5 tahun? Taruhlah kalau disimpan semua maksimal misalnya 6 miliar. Nah, tiba-tiba kekayaan saya itu pendapatan baru selama 5 tahun menjadi menteri itu kok jadi 11 miliar. Gitu. Nah, di situ yang 5 miliar itu bisa diduga karena profil itu, profil pekerjaannya tidak mungkin karena tidak punya 11 miliar. Maka nanti diselidiki, disidik ya. Kemudian saya menjelaskan, enggak, ini saya tambah sekian karena misalnya saya mendapat warisan dari ayah saya mendapat kenaikan NJOP dari tanah-tanah saya yang dulunya ada di tempat terpencil, sekarang ada di pinggir jalan tol sehingga mahal. Nah, itu sudah dijelaskan begitu ya selesai. Dan polisi atau jaksa yang katanya bisa memeras dan sebagainya tidak bisa. Karena begini, ini harus diliki dulu, diperiksa dokumennya, dan sesudah itu belum boleh diambil sebelum mendapat putusan dari pengadilan, ya, pengadilan negeri setempat lah. Nah, jadi kalau begitu aset sudah aman, orangnya lari. Sekarang ini banyak loh, Mas Hamdan, harta-harta itu yang diduga hasil korupsi tidak bisa dirampas karena pelakunya masih lari, pelakunya masih DPO gitu. Menurut hukum tidak boleh diambil. Nah, kalau ada undang-undang perampasan aset, ya ambil. Nanti orangnya pulang adili, kalau lebih di putusan yang dirampas asetnya 20 miliar, ternyata vonisnya menyatakan tidak, dia korupsinya hanya 10 miliar, ya kembalikan. Kan gitu selebihnya itu. Jadi tidak ada kesewenang-wenangan di sini.